Selamat datang di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah keris yang saya kategorikan ke dalam keris masterpiece. Sudah cukup lama untuk dunia keris kembali membahas keris yang masuk ke dalam kategori keris masterpiece. Oke, dari sandangannya sudah gagah, sudah bersih, siap simpan. Seperti biasa, jika keris yang ada di dunia keris itu sudah siap simpan, memang dikhususkan untuk panjenengan yang berniat untuk mengalihrawatkan sebuah keris ataupun benda tusanaji lainnya. Sudah kami khususkan supaya jenengan tidak perlu repot, tinggal alih rawat, terus barang saya kirim, sudah tinggal jenengan rawat saja, tinggal jenengan masukkan ke dalam jajaran koleksi tusanaji panjenengan. Seperti itu. Ini tampilan daripada sandangan keris yang akan kita bahas pada video kali ini, dimana terlihat ladrang yang bisa dibilang gagah ya, lebar, terus godongannya juga masih besar, dan pada bagian depan itu hampir gelung wayang. Oke, seperti itu. Kita bahas detail terlebih dahulu pada bagian dedernya. Untuk deder dari keris ini masih menggunakan langgam Surakarta karena memang sandangannya full dari langgam atau model Surakarta. Untuk deder masuk ke dalam model Yudhawinatan serta terbuat dari bahan kemuning dengan prodo yang rapi, cukitan yang dalam, dan juga masuk ke deder lawasan ya. Dedernya lawasan dilengkapi dengan mendak Parijoto. Sudah pasti karena bentuknya yang khas Parijoto. Mendaknya sendiri terbuat dari bahan tembaga yang disepuh emas. Jadi bahan dasarnya tembaga tetapi diberi pewarna atau cat warna emas. Begitu. Untuk peloannya secara keseluruhan bagus, tatahannya juga bagus. Pembentukan daripada bagian depan terus belakangnya keren lah. Nah, warangka ini menjadi lebih istimewa karena dia iras. Tanpa sambungan, tanpa ada perbedaan material. Untuk warangka irasnya ini terbuat dari kayu pelem. Kayu pelem atau kayu mangga. Bisa dilihat dari ciri khas warna ini dan juga serat yang ya seperti inilah, pohon mangga. Nah, itu terlihat jelas sekali. Begitu. Walaupun terbuat dari kayu pelem atau kayu pohon mangga, tidak membuat keris ini menjadi tidak percaya diri, karena tentunya
isi dari warangka yang akan kita bahas ini bukan sembarang keris ya, masuk ke kategori masterpiece seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Walaupun sandangannya terbuat dari kayu pelem tadi, tapi tidak bisa diremehkan untuk tampilannya. Tampilannya sudah bagus, luarnya cakep. Nah, tidak mungkin dong luarnya tampilan cakep seperti ini tapi dalamnya biasa saja atau bahkan malah di bawah daripada biasa. Oke, kita masuk ke pembahasan inti di mana kita akan melihat secara bersama-sama isi dari warangkanya. Oke, ini akan saya taruh seperti ini dulu beberapa saat supaya panjenengan bisa melihat dan merasakan di saat keris bersanding dengan warangkanya. Ini sisi yang biasa kita lihat. Lalu ini sisi sebaliknya. Tidak begitu ada perbedaan pada bagian tampilan bilahnya, namun itu yang membuat keris ini spesial. Dia sepuh, bukan dicetak, yang dalam artikan berarti ditempa lipat dengan sungguh, tetapi tampilan daripada pamornya tidak berbeda jauh. Berarti tingkat kepresisian daripada sang ampuh membuat keris ini cukup bagus. Kita akan coba lihat detailnya terlebih dahulu. Pamor pada bagian bawah bisa dibilang masuk ke dalam pamor lar gangsir. Bawahnya saja tapi. Ini sisi sebaliknya. Dan juga ada pamor adek yang tanpa putus sampai ujung. Sebaliknya juga sama, tanpa ada pamor yang putus sampai ujung. Nah, lalu masuk ke dalam pamor apakah keris ini? Karena tadi saya menyebutkan bawahnya lar gangsir, lalu untuk atasnya itu ke pamor adek. Biasanya di dunia pertosanajian seperti ini disebut atau dipanggil pamor pancuran mas. Layaknya seperti air yang mancur ke atas. Anggaplah di bawah sini adalah sumber airnya, lalu adeknya itu adalah pancuran tadi, air yang menyembur dari bawah ke atas. Seperti itu untuk pamornya. Lalu di mana mas letak keistimewaannya mas? Ya di pamornya tadi. Pamornya utuh, tidak terputus. Lalu jelas pamor pada bawahnya, dan tentunya dilengkapi juga atau didukung juga dengan materialnya, di mana panjenengan sudah bisa melihat gradasi baja
pada bagian pinggir karena dia sedikit kehijauan, lalu hitam yang berarti besi, lalu baja lagi, dan bila diperhatikan dengan seksama lagi, sebelum masuk ke dalam pamor itu ada besi lagi hitam. Lalu setelah itu baru pamor, sama pamor, terus besi lagi hitam, baja ada sedikit hijau kekuningan, lalu hitam lagi, dan terakhir adalah baja lagi yang dimana warnanya terlihat berbeda. Nanti akan menjadi lebih ketara di saat kita mengolesi keris ini dengan minyak. Dan tentunya seperti biasa, potensi daripada material besi atau material bilahnya akan sangat signifikan perbedaannya di antara kondisi kering dengan kondisi basah. Itu sudah bisa dipastikan. Jadi mohon bersabar untuk menyaksikan di mana kita nanti masuk dalam sesi pemberian minyak. Oke, tadi kita sudah bahas perihal pamornya yang menjadi salah satu aspek keris ini bisa dimasukkan ke dalam kategori keris masterpiece. Dan juga kita sudah singgung sedikit tentang materialnya. Lalu yang belum adalah dapur. Tapi pasti panjenengan sudah tahu untuk dapurnya keris ini masuk ke dalam dapur apa. Karena sangat sederhana, dapur keris dengan banyak penggemarnya. Dan yang biasanya dapur keris ini diremehkan karena terlalu banyak ini yang punya. Tetapi sebenarnya pamor-pamor bagus, pamor-pamor mapan, pamor-pamor yang jarang kita jumpai itu malah ada pada bilah keris dengan dapur tilam upih ataupun brojol. Ya, hanya dua dapur itu yang biasanya sering sekali banyak pamor-pamor bagus yang tersemat pada bilah dengan dapur brojol dan tilam upih. Untuk keris ini dapurnya tilam upih, tadi pamornya pancuran emas, dan sekarang kita beralih ke pembahasan tangguh. Nah ini, tangguhnya masuk kemana ini mas? Oke, kita gunakan asumsi liar. Materialnya seperti ini, putih, dia ngawat. Lalu material pamor ya tadi ya, putih ngawat. Ada beberapa titik atau beberapa bagian yang memang akodiat tapi tidak dominan. Oke, itu masuk. Lalu untuk material besinya, besi seperti ini masuknya ke dalam besi yang tempat lipatnya matang sebenarnya, tapi materialnya tidak mumpuni untuk ke dalam tempat lipat yang matang. Jadi ada sedikit kesan mentah atau gerasak. Bukan gerasak ya, gerasak terlalu kasar untuk keris ini. Gerasak seperti tuban segala macam itu masih gerasak. Ya bisa dibilang tadi kurang matang karena kurang bagus karena tempat lipat yang matang dengan material yang kurang mumpuni untuk tempat lipatnya. Seperti itu. Dan secara rancang bangun gandik sudah bisa terlihat jelas. Gandeknya tegak lurus, pejetannya agak lebar tidak hanya ke kanan, tidak hanya ke samping tapi juga ke atas. Lalu wadidang yang agak sedikit nyeleneh, serta pada bagian ujung pada gonjonya. Nah, ini masuk ke dalam kategori nyocor bebek. Dari aspek yang kita bahas barusan, keris ini masuk ke tangguh Mataram Sultan Agung. Jadi secara identifikasi yang sudah kita terapkan tadi,
keris ini masuk ke dalam Tangguh Mataram Sultan Agung. Seperti itu. Keris Telang Putih, pamor Pancuran Mas, Tangguh Mataram Sultan Agung. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya, di mana kita akan mengukur. Seperti biasa kita ukur semua dimensinya, tapi tidak sedetail itu sih, tidak sampai ke dalam tebal dan segala macam, tapi hanya sebatas pengukuran panjang bilah, panjang gonjo, serta panjang besi. Dimana di saat kita mengukur panjang besi, kita akan sama-sama melihat kondisi asli, bahkan kondisi terkini dari besi yang dimiliki oleh keris ini. Oke, ini saya buka terlebih dahulu untuk dadernya. Oke, seperti ini untuk besinya. Sudah terlihat pamor yang mencolok, yaitu hasil daripada pamor adeknya. Dia juga ikut melilit di besinya. Pada bagian ujung juga terdapat pamor adek juga. Nah, seperti ini kondisi dari besi yang dimiliki oleh keris ini. Tentunya masih utuh dan masih orisinil. Sangat orisinil ini, belum dibongkar, belum diganti, belum diserubung. Seperti itu. Besinya berada di panjang 6,5 cm. 6,5 cm. Oke, besi sudah ya. Ini saya rapikan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengukuran bilah gonjo. Dan selanjutnya, seperti yang saya bilang di awal, kita akan sama-sama melihat kondisi besinya di saat diolesi dengan minyak. Karena seperti yang kita sama-sama tahu bahwa potensi asli atau potensi maksimal dari material dan ya bisa dibilang material, bisa dibilang keistimewaan, potensi asli dari bilah kerisnya itu akan sangat muncul di saat diberi minyak. Saatnya kita lanjut untuk sesi pengukuran bilahnya. Secara tampilan nampak seperti keris normal, ya karena memang maksudnya keris normal. Tapi panjangnya sendiri dia berada di 35 cm untuk panjang dari titik bawah gonjo sampai ke ujung bilahnya. 35 cm. Gonjonya berada di 8,3 cm. Sebuah ukuran yang ideal, saling melengkapi, ideal dan sesuai karena enak. Panjangnya pas, lebar gonjo pas, besinya juga pas, jadi di saat dipegang juga enak. Kadang kalau besinya sudah pendek tuh dipegang gulik-gulik, dipegang agak merasa kalau kerisnya akan jatuh karena kendor, seperti itu kalau besinya memang pendek. Oke, mungkin saya akan tunjukkan untuk terakhir kali di mana kondisi bilah pada kerisnya masih kondisi kering. Lalu selanjutnya kita akan lihat kondisi bilah pada kondisi sudah terolesi oleh minyak atau kondisi basah. Sisi sebaliknya, nah itu sudah terlihat tuh gradasinya tuh, enak sekali terlihat. Oke.
Ini akan saya olesi minyak. Selanjutnya coba jenengan lihat, coba jenengan rasakan, coba jenengan bandingkan di saat kondisi kering dengan kondisi basah. Ya, ini sudah saya beri minyak secara keseluruhan. Mungkin bisa dilihat untuk kondisinya. Gradasi besi terlihat. Pamor lebih terlihat sangat jelas muncul dia. Dan mungkin besi agak sedikit susah ya saya memperlihatkannya ya, karena kalau dilihat secara langsung jauh lebih terlihat untuk yang saya sebutkan tadi, dimana tatanan pamor dengan tatanan besinya sangat cakep, sangat keren. Karena ya tadi baja, besi, pamor, besi, baja, besi, baja. Kan seperti itu tadi lapisannya. Oke, untuk mahar daripada keris ini juga tidak bisa dibilang murah ya, tetapi jika dibilang mahal juga tidak bisa, karena masih banyak keris mahal lainnya. Dan tentunya harga sesuai dengan kualitas, atau kebalikannya, kualitas sesuai dengan harga. Untuk harganya, keris ini saya buka dengan mahar di 17,5 juta atau 17.500.000 rupiah. Itu sudah free ongkir seluruh Indonesia. Jadi jangan mau minta kirim kemana saja, gratis ongkir. Jadi tidak usah hirau dengan lokasi panjenengan, tidak usah khawatir dengan di mana panjenengan tinggal. Jika panjenengan minat, langsung kontak saya. Nanti barang akan meluncur ke rumah panjenengan. Seperti itu. Jarang-jarang dunia keris muncul keris masterpiece, karena beberapa waktu belakangan yang muncul keris-keris standar, keris-keris menengah ke bawah. Oke, mungkin sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga sudah senantiasa selalu support saya, termasuk juga dengan support ke dalam channel Dunia Keris. Sudah like, komen, subscribe-nya, dan share-share-nya ke saudara-saudara panjenengan atau ke teman-teman panjenengan semua yang menonton video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga bisa bertemu di video selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan salam rahayu, rahayu, rahayu.